How are you today? Oke, kita lanjutkan materi kita. Itu kemarin sudah kita bahas rangkuman materi dari bab 1 ya, chapter 1 until chapter 7, dari bab 1 sampai bab 7. Nah, maka sekarang kita lanjutkan bab 8 sampai bab 12. Nah, jadi nanti kalau sudah selesai bisa dibaca-baca materinya di buku, kemudian juga dilihat penjelasannya di video ya. Nah, jadi kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan, baik itu di kolom komentar atau bertanya langsung ke WhatsApp, Facebook atau ke email saya. Oke. Kita lihat chapter 8, conditional sentence type 1. Jadi ini adalah conditional sentence tipe 1. What's on this chapter? Nah, apa yang akan dipelajari pada bab ini yaitu adalah penggunaan dari conditional sentence tipe 1. Nah, penggunaan dari conditional sentence tipe 1. The using of conditional sentence type 1, conditional sentence without if, the meaning of conditional sentence. Jadi penggunaan conditional sentence tipe 1, kemudian conditional sentence tanpa menggunakan if, kemudian arti atau maksud dari conditional sentence tipe 1. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, conditional sentence also known, maksudnya kalimat kondisional atau conditional sentence ini kalimat kondisi, atau dikenal juga dengan conditional clause ya, conditional clause and if clause atau juga if clause are used to express that the action in the main clause without if can only take place if a certain condition clause with if is fulfilled. Nah, jadi maksudnya di sini coba tolong diperhatikan ya, karena agak rumit materi yang ini. Conditional sentence ini harus diperhatikan dengan benar. If clause adalah digunakan untuk express ya, untuk if clause digunakan untuk express, menyatakan. Nah, ini untuk menyatakan bahwa sesuatu perbuatan ya, action atau perbuatan, suatu perbuatan ini action ini in the main clause, pada main clause ini maksudnya kalimat utama, without if can only take place if a certain condition. Maksudnya main clause ini kalimat utama, kalimat yang tanpa if ya. Misalnya I will buy a new car, kan tidak ada if-nya. Nanti kalimat condition-nya, kalimat if-nya if I have new car. Nah, misalnya main clause-nya contohnya I will buy a new car, saya akan membeli mobil baru misalnya. Kan if-nya tidak ada. Nah, itu akan terpenuhi main clause-nya ini. Nah, main clause kalau sudah terpenuhi if-nya, kalimat pengandaiannya. Ini contohnya, keterangannya. The main clause without if can only take place if certain condition the clause with if is fulfilled. Jadi kalimat utamanya itu yang tidak ada if-nya itu hanya bisa terjadi jika kondisi tertentu dari kalimat if-nya itu, kalimat pengandaiannya itu
terpenuhi. Kondisional tipe 1 merujuk kepada the feature, ya. Artinya simple feature, ya, menggunakan will. The feature ini maksudnya juga dalam arti makna adalah masa yang akan datang. Mana itu menunjukkan sebuah rencana, ya. Baik, itu kira-kira pengertiannya. Nah, selanjutnya conditional sentence type 1. The form of conditional sentence type 1. Jadi tipe 1 atau kategori 1 dari conditional sentence ini bentuknya, formatnya kira-kira if clause, terdiri dari if clause dan main clause, ya. If clause ini apa artinya? Kalimat pengandaian, ya. If clause ini kalimat pengandaian, sedangkan main clause ini kalimat utama. Kenapa if clause ini kenapa ini disebut main clause? Main clause-nya nanti ada will feature, ya. Will, kata kerja bantu will, model auxiliary, ya, ditambah kata kerja pertama will buy, will open, dan sebagainya. Kenapa disebut ini main clause? Karena ini adalah kalimat utama, kalimat condition. Artinya ketika orang membaca kalimat ini seperti ada contoh di bawah. Ini rumusnya ini, ya, if clause ditambah modal infinitive, bisa will, bisa can, dan seterusnya. Bisa juga langsung kata kerja. If I study, I will pass the exam. Nah, pass the exam ini, ya, lulus ujian ini, ya, lulus ujian ini adalah main clause, disebut main clause. Kenapa? Ini adalah pokok kalimat. Nah, atau apa namanya? Induk kalimat atau kalimat utama. Artinya apa? Artinya meskipun tidak ada kalimat if I study, ini orang akan tetap paham, ya, maksud dari pass the exam ini, maksud dari lulus ujian. Saya akan lulus ujian, misalnya, ya, itu sudah menjadi sebuah kalimat. Saya akan lulus ujian, sudah menjadi kalimat, sudah bisa dimengerti. Hanya saja kalau dalam pola conditional sentence ini dia didahului atau ditambah dengan if, sudah subject plus verb 1, ya, I will pass the exam. Nah, sebaliknya ini disebut if clause, kalimat pengandaian, karena kalimat ini akan terputus. Artinya maknanya itu akan terputus kalau tidak dilanjutkan dengan main clause. Misalnya if I study, jika saya belajar, itu belum membentuk sebuah makna kalimat yang utuh. Nah, maka dia harus dilengkapi dengan main clause. Tapi kalau main clause sudah bisa menjadi sebuah kalimat tanpa harus ada if clause. Tapi nanti dia tidak lagi berupa conditional sentence. Karena kita bahas conditional sentence, maka dia utuh menggunakan if clause dulu, kalimat if atau kalimat pengandaian. Nah, yang perlu diperhatikan adalah if clause can be at the beginning or the end of the sentence. Di if clause, kalimat pengandaian ini bisa di awal, ya, beginning, di permulaan kalimat, atau di akhir kalimat. When you write it at the end of the sentence, you don't use comma. Nah, kalau kita menulis if-nya ini di akhir kalimat, kita tidak perlu koma. Contohnya, I will pass the exam if I study. Saya akan lulus ujian jika saya belajar. Sebaliknya, kalau misalnya kita balik kalimatnya,
If I study, I will pass the exam. No, kita setelah if I study ini kita menggunakan koma. Tell John to call me if you see him tonight. Katakan kepada John untuk menghubungi atau menelpon saya jika kamu bertemu dengan dia nanti malam. I can sit in the front seat if I go to school early. Saya bisa duduk di bagian depan jika saya pergi ke sekolah lebih cepat. Perhatikan ini if-nya itu semuanya ada di end of this sentence, di akhir dari kalimat. Jadi dia bisa di akhir, bisa di awal. Nah, meskipun pada umumnya conditional sentence atau kalimat pengandaian ini menggunakan if, tapi bisa juga ada juga di saat tertentu conditional sentence ini tidak perlu menggunakan if. Conditional sentence without if, ya. Conditional sentence tanpa if. If I can be replaced, ya. If bisa diganti atau ditukar dengan kata atau frase, ya, phrase with similar meaning, dengan makna yang sama atau maksud yang sama. Pada umumnya kata-kata yang menggantikan if ini bisa as long as. Misalnya, as long as you study hard, you will pass the exam. Selama kamu belajar keras, kamu akan lulus ujian. Assuming atau that, on condition atau that, ya, that ini maksudnya sama, ya, on condition ini. Under assumption, provide, supposing, unless, dan terakhir with the condition that. If and when. Nah, berikutnya if dan when. When you are talking about a general issue or a fact, if and when are interchangeable. Nah, ketika kita menggunakan, ketika kita ingin mengatakan atau membicarakan tentang general issue or fact, apa maksudnya, isu publik, isu yang umum, ya, atau fakta, maksudnya kebenaran umum, general issue ini, ya. Artinya sesuatu yang memang sudah lazim, sudah pasti atau sudah diketahui oleh semua orang. If and when are interchangeable. Jadi if dan when bisa ditukar, maksudnya posisinya sama, bisa menggunakan if, bisa menggunakan when, atau disebut zero conditional. Contohnya, if you heat ice, it melts. If you heat, maksudnya jika kamu memanaskan es, dia akan meleleh. Bisa diganti dengan when you heat ice, it melts. Ketika kamu memanaskan es, dia akan meleleh, atau es itu akan meleleh. If and in case of. Nah, in case of bisa digunakan untuk mempersingkat if clause, seperti terlihat di bawah ini. If there is a fire, please leave the room. Jika ada api, tolong tinggalkan ruangan. Maksudnya pergi dari ruangan, keluar dari ruangan. Jadi untuk mempersingkat if clause, untuk mempersingkat kalimat pengandaian, kita bisa menggunakan in case. In case, ya. In case of fire. Nah, kalau ini kan if there is a fire, itu agak panjang, bisa disingkat dengan in case of fire, please leave the room. Ini sama saja artinya, hanya dia dipersingkat. Maksudnya jika ada api, silahkan tinggalkan ruangan. Jadi in case ini kira-kira artinya pada kasus, ya, pada permasalahan, maksudnya pada kondisi ada api, silahkan tinggalkan ruangan. While if express a conditional.
in a case of. Jadi ketika if menyatakan sebuah kondisi, pertama in case of express a possibility. Jadi in case of ini menyatakan kemungkinan ya, kemungkinan kedua. I need an umbrella if it rains. Ini contohnya, saya butuh sebuah payung jika hari hujan. I need an umbrella in case of it rains. Saya butuh payung ketika hari hujan. Jadi kalau ini pengandaian, saya butuh payung jika hari hujan. Kalau ini lebih ke kemungkinan, artinya kemungkinan akan terjadi hujan. Saya butuh payung jika hari hujan. Ya. The meaning of conditional sentence type 1. Jadi arti dari conditional sentence tipe 1 maksudnya arti di sini tujuan komunikatifnya sama dengan seperti hampir semua teks itu kan ada tujuan komunikatif, seperti naratif itu untuk menghibur pembaca, deskriptif itu untuk menggambarkan suatu objek, bisa berupa tempat, orang, binatang, atau yang lain. Nah, kalau conditional sentence ini yang pertama, a treat. If you do that again, I will report you to the supervisor. Sebuah a treat ini sebuah pembinaan ya, atau peringatan. Jika kamu lakukan itu lagi, saya akan lapor kamu ke supervisor. A warning, an offer, a promise. Bisa juga an offer, sebuah penawaran. I will help you if you want me to. Saya akan membantu kamu jika kamu menginginkannya. Maksudnya menginginkan saya untuk membantu kamu. A promise, sebuah janji ya. Biasanya digunakan conditional sentence tipe 1 ini untuk sebuah janji. If you get a good score, I will buy you a present. If you get a good score, jika kamu mendapatkan nilai yang baik atau yang bagus, saya akan memberikan kamu sebuah hadiah. Nah, bisa juga ini peringatan ya. If you disrupt the bees, they will sting you. Jika kamu mengganggu lebah, dia akan menyengat ya. Sting ini menyengat kamu. Nah, ini kira-kira fungsi komunikatif atau fungsi dari sebuah teks. Fungsi dari sebuah kalimat yang menggunakan pola conditional sentence type 1. Nanti di kesempatan yang lain kita akan jelaskan juga conditional sentence yang lain ya, type 2 and type 3. Jadi ada 3 bentuk atau pola dari kalimat conditional sentence ini, dan apa perbedaan masing-masing itu bisa kita bahas di video berikutnya. Okay, now continue to the chapter 9 ya. Kita lanjut ke lanjutkan bab 9. Ini rekapan yang kedua ya. Kemarin kita rekapan materi, sekarang kita ke materi yang ke-9. Chapter 9, factual report. Ini selanjutnya materi tentang factual report, laporan fakta. Factual report ini salah satu dari jenis dari teks ya. Factual report.
Is it mama? Nah, ini pertanyaan permulaan ya, pendahuluan apa gitu. Seekor mamalia. What's on this chapter? Factual report, grammar focus, and culture awareness. Jadi yang akan dibahas di bab ini adalah factual report, laporan fakta, grammar focus, grammar atau tata bahasa dari sebuah kalimat itu, kemudian culture awareness, kesadaran budaya. Report text. Nah, jadi factual report itu adalah tadi di pendahuluannya tadi adalah bagian dari sebuah text report ya. Nah, a report text is a text to describe the way things are, such as a man-made thing, animal, and plants. Jadi text report itu adalah sebuah teks untuk menggambarkan the way things are, such as a man-made thing, animal, and plant. Menggambarkan the way thing artinya menggambarkan sesuatu, maksudnya fakta ya. Yang misalnya ya, sesuatu fakta yang terjadi, baik itu dibuat oleh manusia, man-made, animals, fakta tentang hewan, and plants atau juga tumbuhan. We can start report text by introducing the topic and then giving identification. Kita bisa mulai text report dengan memperkenalkan topiknya, kemudian memberikan identifikasi selanjutnya ya. Simple present is mostly used in report text. Nah, seperti pernah berulang kali saya sampaikan bahwa setiap teks itu selalu ada namanya yang pertama communicative purpose, tujuan dari teks itu seperti yang saya jelaskan di awal, teks report itu tujuannya apa? Itu menggambarkan sebuah fakta ya, atau menyampaikan sebuah fakta. Nah, kemudian setelah tujuan komunikatif ada namanya generic structure, susunan teksnya atau urutannya. Kemudian ada language feature. Nah, language feature di sini untuk report ini adalah simple present tense. Maksudnya unsur kebahasaan yang sering digunakan biasanya adalah simple present tense pada text report. Contohnya, water covers most part of the earth. Nah, ini menggambarkan atau menjelaskan tentang benda ya. Air menutupi hampir seluruh dari bagian bumi. Nah, ini kalimat ini language feature-nya atau unsur kebahasaannya menggunakan simple present. This animal has a sharp horn. Binatang ini memiliki tanduk yang tajam. Ini juga menggunakan simple present tense. Some of the planets have extreme temperature. Some of the planets have extreme temperature. Jadi beberapa planet mempunyai temperatur yang ekstrim. Nah, itu juga simple present tense. Dan sampai terakhir ini, some of the animal move in a herd. Terus text. The passage of report text has main idea. Jadi sebuah bacaan atau paragraf ya, yang berbentuk report itu memiliki main idea, ide pokok. Ide pokok adalah apa yang sering dibahas atau dibicarakan dalam sebuah text passage ya. Teksnya itu atau di setiap paragraf disebut selalu diulang-ulang, itu biasanya ide pokok. Details are
piece of information that tell about the main idea. Detail itu adalah bagian-bagian informasi yang sudah disebutkan di ide utama. Nah, itu namanya bagian dari text report. Misalnya seperti tadi membicarakan tentang hewan. Nah, di setiap paragraf itu biasanya topiknya yang hewan yang mau dijelaskan secara faktual itu selalu diulang-ulang. Nah, nanti detail dari penjelasan itu adalah menjelaskan bagian informasi dari text report itu yang merincikan, menjelaskan secara rinci informasi dari ide utama tadi atau ide pokok. Linking verb, relating verb, and behavior verb. Jadi kemudian language feature atau unsur kebahasaan selanjutnya adalah linking verb, relating verb, and behavior verb. This verb belong to linking verb. Nah, yang mana yang termasuk ke dalam linking verb itu? Is, are, have, has, get, look, resemble, belong, appear. Nah, itu linking verb. Relating verb, relating the subject and the rest of the sentence. Hubungan antara subjek dengan kalimat. Is divided into 3 parts. Is used for. Nah, yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang digunakan untuk apa ya? Relating verb tadi ya, hubungan subjek dan bagian-bagian yang terputus dari sebuah kalimat. Seperti ini is, nah berarti ada subjeknya di sini. Subjek kalimat maksudnya ya, kalimat utama. Dibagi menjadi 3 bagian. Pertama apa? Yang kedua, kemudian digunakan untuk apa? Misalnya ini ada kalau ada paragrafnya ya. Ini contoh saja. Behavior verb. Nah, selanjutnya behavioral verbs. Psychological and physiological behavior. For example, swing, move, run, etc. Kebiasaan psikologis, misalnya swing, melayang, bergerak, berlari, dan seterusnya. Maksudnya secara psikologis, secara naluri. Misalnya kalau cerita tentang mamalia tadi, hewan itu bergeraknya seperti apa, terbang, melayang, dan seterusnya. Noun, nah noun juga sering digunakan di dalam sebuah teks report ya. Noun is the name of person, place, thing, or idea. Noun itu biasanya berupa nama dari seseorang, tempat, benda, atau ide. Noun can be the subjective, possessive, and objective case. Jadi noun, kata benda itu bisa berupa subjek, pelaku ya, possessive, kepemilikan, dan dalam bentuk objek, sasaran, objektif. Contohnya, the girl is tall. Subjektif. Kenapa? Karena kalimat itu menekankan kepada the giraffe is tall ya. Maksudnya subjek itu merujuk kepada jirafah yang tinggi. Menekankan jirafahnya. It has a long tail. Ini objektif ya. Objektif. It has a long tail. Dia memiliki ekor yang panjang. Nah, ekornya di sini objektifnya a long tail, ekor yang panjang. The girl's car is green. Ini kalimat konteks lain, tapi maksudnya masih dalam tema menjelaskan fungsi noun tadi sebagai subjek, possessive, dan objective case. The girl car is green, possessive. Jadi ini yang tekankan bukan girl yang tapi car ya. Car, mobil kepunyaan dari si perempuan. Mobil perempuan berwarna hijau, itu possessive. The girl car's mother
car misalnya, father bag, dan seterusnya. Noun phrase frequently noun accompanied by modifier is a group of related words acting as noun. The long, extremely skinny leg. Noun phrase atau prasi kata benda sering sekali diikuti oleh modifier. Apa itu modifier? Sekelompok kata yang berhubungan dengan suatu kata kerja sebagai pelengkap dari benda yang menjadi subjeknya. Misalnya the long, extremely skinny leg, dan seterusnya. Jadi sekelompok kata yang difungsikan sebagai kata benda, itu namanya noun phrase tadi. Jadi separate action and word combination that become compound nouns, such as help moon and stick in the mud. Ada bagian-bagian yang terpisah dari sebuah kata yang dikombinasikan menjadi compound nouns, menjadi kata benda, ya, gabungan seperti half moon. Nah, ini kan gabungan antara moon dengan half. Stick in the mud dan seterusnya, itu adalah disebut compound noun. Jadi kata benda yang compound noun tadi kata benda yang menggabungkan atau mengkombinasikan dua kata atau lebih, ya, yang menjadi sebuah noun phrase. Kemudian adjective. Adjective are words that describe or modify another person or thing in the sentence. Nah, jadi adjective kata sifat adalah kata yang menggambarkan atau membentuk orang atau benda dalam sebuah kalimat. Jadi kata sifat itu yang menjelaskan keadaan sifat dari suatu benda. Ya, misalnya the black car, the green house, rumah hijau, mobil hitam. Jadi hitam itu menjelaskan keadaan mobilnya, misalnya, itu adjective. To describe noun fully, untuk menggambarkan sebuah benda secara penuh, kamu kadang-kadang membutuhkan dua atau lebih dari kata sifat. Contohnya, the gray skin become darker when they get old. Kulit yang abu-abu menjadi gelap ketika mereka mulai tua. Nah, jadi untuk menggambarkan sebuah benda, ya, skin tadi, kulit, itu bisa menggunakan dua, kadang-kadang menggunakan dua kata sifat. Pertama, sifat warnanya ini tadi, ya, grey, kemudian sifat umurnya lah, old, ya, tua, maksudnya keadaannya tua. Jadi dalam menggambarkan sebuah keadaan dari sebuah benda secara penuh, kadang-kadang membutuhkan dua atau lebih kata sifat. Ya. Jadi dalam satu kalimat, kata sifat yang menjelaskan benda itu bisa dua atau lebih. Nah, itu ada tersendiri nanti pembahasannya. Bagaimana urutannya jika satu benda atau satu subjek dijelaskan, diberi penjelasan dengan kata sifat yang sifatnya lebih dari satu. Misalnya, rumah besar, bersih, dan berwarna biru. Bagaimana menyusunnya dalam bahasa Inggris? Itu ada rumusnya juga, ya. Nanti ada pembahasan tersendiri, urutan-urutan. Baik, kita lanjut ke
lanjut ke bab 10 ya. Bentar. 10, 11, 12. Berarti sekarang kita masuk ke chapter 10 ya. Maaf, ada sedikit trouble ya. Chapter 10. Kita lanjut ke bab 10. Persuasive text. Kita lihat apalagi pembahasannya nih, persuasive text. Nah, apa yang akan kita pelajari pada chapter ini atau pada bab ini, yaitu tentang persuasive text. Ada juga pembahasan tentang grammar, kemudian kesadaran budaya, cultural awareness. Persuasive text, tulisan persuasi ya, juga dikenal sebagai tulisan kreatif dan argumen. Jadi tulisan persuasi disebut juga tulisan kreatif. Ini adalah bagian dari sebuah tulisan yang mana penulisnya menggunakan kata-kata untuk mempengaruhi pembaca, yang penulisnya itu berpendapat terhadap suatu isu, membenarkan suatu isu. Nah, misalnya ada suatu isu yang dibenarkan, artinya penulis mencoba menggiring, mempengaruhi pembaca untuk membenarkan atau sependapat dengan argumennya. Analytical opposition text is a form of an essay or an argumentative. Jadi text analytical opposition berupa sebuah esai yang argumentatif. The function is to persuade the reader or listener to that something is the case. Artinya fungsinya dari teks persuasif ini ya, analytical exposition ini, untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar agar setuju dengan suatu kasus atau suatu wacana. Struktur teks dari analytical exposition ini ya, teks persuasif ini, nanti teks eksposisi ini ada dua ya, exposition ini ada analytical, ada hartatory. Hartatory itu dan analytical sama-sama eksposisi, tapi nanti kita bahas dulu yang analytical exposition. Yang pertama thesis, topik yang akan talking about. Kemudian argumen, argumen list of several reason fact. Argumen ini adalah bagian dari alasan, fakta, argumen yang berupa alasan, fakta, daftar alasan, fakta, dan atau statistik sebagai contoh ya. Misalnya penulis berargumen bahwa perekonomian di suatu daerah mengalami penurunan. Nanti alasannya apa, faktanya seperti apa, kemudian dia menampilkan statistik ya, data untuk mendukung argumen atau pendapatnya. Reiteration, the conclusion. Nah, reiteration adalah kesimpulan dari argumen, atau pendapatnya. Jadi pendapatnya yang banyak tadi, nah itu disimpulkan. Kesimpulannya itu disebut reiteration. Di tiga ini adalah struktur teks atau susunan teks dari teks analytical exposition. You can use this expression to prove your thesis statement. Nah, kamu bisa menggunakan ungkapan berikut untuk membuktikan atau memperkuat statement kamu di awal tadi dalam sebuah teks eksposisi ya, analytical exposition. This is several reason.
Ini adalah beberapa alasan. Ini bisa disambung sesuai dengan kalimat apa yang akan dibuat. Argumen seperti apa yang akan disampaikan. Misalnya, this is for several reason that based on my observation that's our economy rise, ya, misalnya bahwa ekonomi kita mengalami kemajuan atau peningkatan, misalnya. This is true based on the fact below. Ini benar berdasarkan fakta berikut. Nah, ini sesuai lagi dengan konteks kalimatnya atau isunya yang akan disampaikan. Ini adalah benar berdasarkan fakta berikut. Satu, misalnya faktanya bahwa kita bahwa perekonomian misalnya mengalami kenaikan atau kemajuan dengan fakta satu, misalnya daya beli masyarakat dan seterusnya. Ini penjelasan-penjelasan berikutnya itu berdasarkan fakta berikut, misalnya penjelasan berikutnya itu adalah merupakan bagian dari structure atau susunan dari text analytical exposition. Let me tell you the reason why. Ini juga menjadi memperkuat argumen atau pendapat tadi. Let me tell you the reason why. Ini mari saya beritahu alasan kenapa apa misalnya. Kenapa saya menyatakan bahwa mengalami peningkatan yang pesat, misalnya. Karena berdasarkan ini fakta tadi yang banyak di atas, daya beli masyarakat yang tinggi misalnya, atau pendapatan per kapita dan seterusnya. Alasan-alasan itu yang dari fakta tadi bisa untuk melengkapi ekspresi atau pernyataan berikut. I say dengan beberapa alasan. Nah, kamu dapat mengembangkan analytical exposition dengan enumeration, dengan penomoran, misalnya first, second, third, fourth dan seterusnya. Pertama-tama dan seterusnya. Atau firstly, secondly, thirdly, dan terakhir finally. Nah, nanti dalam buah teks analytical exposition ini biasanya di akhir dari paragraf itu penulis finally the writer suggests to reader to agree with she or her argument. Jadi pada akhir paragrafnya biasanya dia memberikan rekomendasi atau memberikan syarat kepada pembaca untuk setuju atau tidak setuju, ya, dengan sebuah wacana. Artinya kalau dia dari awal paragraf tidak setuju dengan sesuatu, maka dia mengajak pembaca untuk juga mempengaruhi agar tidak setuju. Kalau dia setuju atau memandang positif dari sebuah wacana, maka dia juga akan mempengaruhi pembaca untuk setuju juga dengan pendapatnya. Jadi kesimpulannya, teks analytical exposition adalah pengaruhi pembaca agar pembaca sependapat dengan penulis, ya, penulis dari teks tersebut. Another way to develop analytical exposition is to list a reason. Salah satu cara untuk mengembangkan teks eksposisi itu yaitu dengan membuat daftar alasan. Sebagai contoh, one reason is that, satu alasan bahwa, apa alasannya. Another is that, yang alasan lain bahwa. Still another reason is that, masih ada alasan lagi bahwa. Dalam membuat reiteration you can make conclusion. Dalam membuat iterasi atau
saran di akhir paragraf, nah kita bisa membuat kesimpulan dengan menggunakan phrase ya, ungkapan seperti ini. From the fact above, berdasarkan fakta di atas, it is clear that, jelas sekali bahwa misalnya ya, bahwa kebijakan yang diambil oleh pimpinan kampus sangat baik misalnya. Based on the reason listed above, it is obvious that from the fact above we conclude that, dari fakta-fakta yang disampaikan di atas kita menyimpulkan bahwa apa? Bahwa peraturan sekolah kita memang harus ditaati misalnya. Nah, bentuk dari statement tadi karena isinya tetap sebuah technical position itu. Nah, jadi grammar susunan language feature-nya, unsur kebahasaannya atau grammarnya itu pertama subjek, kata kerja pertama tambah s atau is. Nah, ini masih berarti masih berbentuk simple present tense. Kemudian kalau dia negatif, subjek ditambah do atau does not tambah verb one. Affirmative statement, nah kalau kalimat positif afirmatif, do atau does ditambah subjek ditambah kata kerja pertama. Ini untuk kalimat afirmatifnya atau kalimat tanya ya. WH question, nah, WH question ditambah do, does, subjek ditambah kata kerja pertama. Maksudnya WH question adalah kalimat yang diawali dengan pertanyaan yang diawali dengan WH ya, WH, WH atau bahasa Indonesianya WH question. WH itu misalnya what do you think, what do you say, where. Di WH ini kata-kata yang diawali dengan WH ya. Contohnya breakfast provide you with energy and nutrition. Sarapan membuat kamu berenergi dan bernutrisi. Contohnya ya. Contoh kalimat simple present tense yang digunakan dalam text analytical exposition. Jadi sekali lagi struktur language feature-nya atau unsur kebahasaannya adalah simple present tense untuk analytical exposition. Connective and connect and relate sentence and paragraph. Jadi ada kata penghubung ya yang menghubungkan, menyatukan kalimat-kalimat dan paragraf-paragraf. They exist in the logical flow of ideas, the signal, the relationship between sentence and paragraph. Nah, jadi kata penghubung tadi untuk membantu menyambungkan maksud dari kata dalam paragraf itu. Maksudnya ide dalam paragraf pertama dan kedua dan seterusnya itu menggunakan kata penghubung untuk menyambungkan ya, connective, menyambungkan paragrafnya. A coordinating connective. Nah, ada kata sambung coordinate, misalnya such as, and, but, or, neither dan seterusnya. Itu disebut coordinating connective. Dan linking connective. Nah, seperti thus, therefore, moreover, still, atau kata-kata pasti yang lain. Itu tadi pembahasan untuk bab 10 chapter 10. Selanjutnya kita akan membahas chapter 11 atau paragraf ke-11.
Nanti semua video-videonya ini bisa dilihat, baik yang ringkasan materi semester 1 kelas 11 ini, ringkasan materinya dari beberapa chapter atau beberapa bab, atau juga mau dilihat per bab. Nanti ada juga rekaman video konten ya, pembahasan per bab 1 misalnya, bab 2 dalam satu video. Kalau ini memang gabungan dari beberapa bab, beberapa chapter ya. Sekarang chapter 11 atau chapter 11 yaitu tentang biografi. Nah, kalau biografi adalah what's on this chapter. Nah, biografi tag biografi ya. Nanti kita bahas lagi apa sih tag biografi, kemudian bagaimana grammarnya, language feature-nya. Biography or bio is a detailed description or account of the person life. Jadi biografi adalah gambaran secara rinci tentang seseorang ya, kehidupan seseorang, gambaran tentang kehidupan seseorang. The simple bio consists three main part. Biografi ringkas atau simple terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama pengenalan, explain about who the person was. Jadi introduction itu pengenalan. Nah, pengenalan apa? Pengenalan tokoh yang mau digambarkan biografinya. Kemudian body, information about him, her. Body ini adalah informasi dari tag itu tentang him, dia laki-laki atau perempuan tokohnya. Soalnya informasi tentang Ibu Kartini, R.A. Kartini ya, Raden Ajeng Kartini misalnya. Nah, informasinya itu disebut bagian yang menjelaskan informasi disebut body misalnya. Informasi umumnya itu misalnya tempat tanggal lahir, pendidikan, karir, dan seterusnya. Kemudian terakhir conclusion, the important contribution. Apa kontribusi pentingnya misalnya Raden Ajeng Kartini, kontribusinya adalah membuat motivasi kaum perempuan untuk dapat maju dan sukses. Nah, itu ya kesimpulan dari dari kontribusi dari tokoh yang sedang dibahas atau dibicarakan dalam teks biografi yang sudah dijelaskan ya. Nah, jadi ini adalah teks biografi secara singkat ya, atau secara ringkas, secara simple. Nanti ada lagi biografi yang agak panjang ya, panjang maksudnya complicated ya, atau compound biografi ya, yang lebih lengkap biografinya. Sekarang grammar fokusnya atau fokus tata bahasanya atau language feature-nya dari sebuah teks biografi itu masih sama hampir dengan yang tadi ya, menggunakan simple present tense. Di bentuk polanya itu ada positive statement, negative statement. Ini saya rasa tidak perlu terlalu panjang dijelaskan untuk masalah ini. Kalau present tense biasa rumusnya subject one atau verb one plus s atau is, seperti yang dipelajari di kelas 10 ya, sudah pernah dibahas. Negatifnya juga begitu, subjek ditambah subjek plus do not atau doesn't ya, don't atau doesn't, do not atau does not, tambah verb one. Contohnya, she likes spending her time in library. Jadi simple present ini sering juga digunakan dalam teks biografi ya. Contohnya, Jonathan doesn't enjoy smoking at all. At all ya. Jadi ini
untuk menggambarkan ya, untuk menggambarkan kepribadian, kebiasaan dan sebagainya dari tokoh itu dalam teks biografi. Nah, itu bisa menggunakan simple present tense. Kemudian present continuous tense. Bisa juga menggunakan, ada juga dalam sebuah teks biografi itu berisi present continuous tense. Present continuous tense adalah sebuah kalimat atau bentuk waktu untuk menunjukkan bahwa peristiwa atau perbuatan itu sedang berlangsung ketika kita sedang berbicara. Use the present continuous tense with normal verb to express the idea that something is happening now. Nah, sama ini, maksudnya menjelaskan atau menyatakan suatu ide bahwa sesuatu itu terjadi sekarang. Pada saat berbicara. Contohnya, you are learning English now. Kamu sedang belajar bahasa Inggris sekarang. You are not swimming now. Kalau negatif, kamu tidak sedang berenang sekarang. He is listen to radio when he is driving. Dia mendengar radio ketika dia mengemudi. Selanjutnya, simple past tense. Use the simple past to express the idea that an action started and finished specific time. Nah, in the past. Jadi simple past tense juga digunakan dalam teks geografi. Kenapa? Karena teks itu ada nanti biasanya menjelaskan tentang sesuatu yang spesifik waktunya. Ya, sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, tapi waktunya mau dispesifik ya, mau dijelaskan secara rinci. He started the company in 1954 misalnya. Dia memulai perusahaan pada tahun 1954. He traveled to Japan. Dia pergi ke Jepang dan seterusnya. Itu menggunakan simple past tense. Kemudian past continuous. Ada juga past continuous untuk penggunaan past continuous ini adalah untuk menunjukkan kita sedang membicarakan suatu perbuatan atau peristiwa itu sendiri sebagai is actually taking place. Kita past continuous ini kita menekankan pada suatu perbuatan itu sendiri seperti contoh di bawah ini, he was starting his company when all his brother were still busy with their study. Jadi untuk menekankan perbuatan itu sendiri. Contohnya dia sudah memulai perusahaan ketika saudara laki-lakinya sedang sibuk belajar. Nah, jadi untuk menekankan suatu perbuatan itu sendiri di saat ada peristiwa yang bersamaan waktunya ya. The past perfect. Nah, ini subjek ditambah head. Past participle sebagai main verb, kata kerja utama ya. Kemudian the past perfect tense show action that happened in the past. Jadi past perfect tense ini adalah menunjukkan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Dan keterangannya bisa diikuti dengan already, maksudnya itu peristiwa yang sudah selesai di masa lampau. Bisa keterangannya already, adverb that can be used with the past tense. Salah satu kata keterangan yang biasa digunakan
pada simple past tense, keterangan waktunya ya. Auxiliary verb. Nah, auxiliary verb adalah additional verb, kata kerja tambahan ya kalau verb kata kerja. Kalau auxiliary verb ini adalah kata kerja tambahan. Ya, kata kerja tambahan yang mungkin digunakan pada kata kerja utama untuk menambahkan makna. Misalnya auxiliary verb are all form of be, have, do, and modal. Jadi auxiliary verb atau juga disebut modal auxiliary adalah segala bentuk be, to be, have, do, atau modals ya, atau modal auxiliary kata kerja bantu, maksudnya seperti can, will, may, dan seterusnya. Biografi present a subject's life story. Jadi biografi itu menceritakan atau menjelaskan tentang cerita life story, kisah kehidupan dari seorang ya, subjek. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi dan multimedia, biografi bisa menjadi lebih populer dibandingkan literasi tradisional. Nah, beberapa biografi biasanya juga diikuti oleh gambar khusus yang memotivasi. Gambarnya ya. An authorized biography is written with the permission, cooperation, and times participation of subject or subject heirs. Jadi menceritakan atau menjelaskan lagi biografi seorang biasanya ditulis dengan permohonan izin ya kepada keluarga yang bersangkutan, misalnya keluarga tokoh yang akan dijelaskan, dituliskan dalam bentuk teks biografi. Nah, kadang-kadang juga sebuah biografi dan autobiografi ditulis oleh orang itu sendiri. Ya, kadang-kadang juga dibantu berkolaborasi dengan penulis yang lain. Oke, tadi untuk yang chapter 11 ya atau bab 11. Oke, ini sekarang yang terakhir kita akhirnya sampai ke bab yang terakhir, chapter 12 ya. Jadi kita sampai ke bab 12. Kita lihat bab 12 ini kira-kira apa yang akan kita bahas ya. Nanti silahkan ditonton lagi. Jika masih ada yang belum mengerti, dicoba pahami lagi dari bab pertama tadi ya, chapter 1 sampai ini yang terakhir akan kita bahas tuh chapter 12 bab 12. Nah, sedang dibuka ya. Ini bab 12. Apa yang akan kita bahas nanti kita lihat song. Nah, ini yang menarik ya, lagu. I would like to teach the word to sing. Saya ingin mengajari dunia untuk bernyanyi. Apalagi coba kita lihat apalagi tujuan dari song. What's on this chapter? Apa yang akan dibahas di bab song ini, bab lagu ini? Yang pertama itu seperti biasa song elements, bagian-bagian dari lagu, kemudian grammar fokus, kemudian kesadaran budaya. Jadi dari sebuah lagu itu terdiri dari a song is title. Apa sih judul lagunya? Misalnya judul lagunya apa? Contohnya, misalnya lagu barat. Someone Like You misalnya. Itu nanti lagu itu biasanya ada tujuannya. Ada yang mau diceritakan. Lagu ini fungsinya untuk menyampaikan pesan, memberi semangat. Artinya penyanyinya memberikan liriknya itu memberikan pesan, menyampaikan komunikasi kepada orang lain lewat lirik-liriknya.
Dan lirik, kemudian temanya lagunya apa, misalnya lagu motivasi, lagu tentang muda-mudi dan seterusnya. Expression of particular feeling, menyampaikan feeling, perasaan-perasaan yang mewakili lirik-lirik tadi, atau nadanya juga mewakili dari perasaan pencipta dan penyanyinya. Moral lesson, kemudian pelajaran moral dari sebuah lagu. Contohnya dari tema lagu itu perdamaian, prinsip persahabatan, keluarga, patriotisme misalnya. Itu kalau lagu yang memberi semangat, seperti lagu-lagu wajib nasional untuk kita di Indonesia, itu biasanya lagu-lagu yang berisi patriotisme misalnya. Kemudian contoh lagu yang mengungkapkan perasaan, misalnya lonely, mengungkapkan kesendirian, mengungkapkan harapan, kepercayaan, keberanian, optimisme, dan lain-lain. Grammar fokus, kemudian grammarnya atau language feature-nya dari sebuah lagu itu, beberapa lagu menunjukkan perasaan atau mengungkapkan perasaan dengan lirik. Ini beberapa contohnya liriknya. Ini contohnya title, singer, judul dan penyanyi. Tears in Heaven, Eric Clapton penyanyinya. Ini contoh liriknya. I must be strong and carry on cause I know I don't belong here in heaven. Ini liriknya. Saya harus kuat karena saya tahu saya tidak termasuk orang yang mengungkapkan. Jailbreak, penyanyinya AC/DC. All in the name of liberty, just set me free. Ini mengungkapkan perasaan freedom, menyatakan ekspresi kebebasan. Nah, itulah kira-kira isi-isi dari lagu. Kemudian moral lesson, ada juga pelajaran moral dari lagu-lagu itu. Jadi sebuah lagu ada yang berisi moral, pelajaran moral, yang berisi pesan penting dari lirik penulis atau penyanyi kepada orang lain untuk didengarkan. Lagu juga bisa terdiri dari lebih dari satu pesan moral. Pesan moral itu bisa menggambarkan, mempresentasikan kebebasan dari pendengarnya. Oke, saya rasa cukup ya untuk materinya. Sudah dari awal kemarin chapter 1 until chapter 8 ya, dari bab 1 sampai bab 8. Nah, yang video yang kali ini bab 9 sampai 12. Oke, I think enough for this time. Thank you very much for listening. That's all. I'm very sorry for some mistake. Okay, thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel Guru Berbagi 21. Okay, that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.